Selamat malam semuanya, nama saya Fidel Faraseli Hartanto, NIM 1903521, kelas PTB 19. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint pekerjaan saya yang berjudul Filsafat dan Teori Administrasi Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengolahan Pendidikan. Nah, pertama, kita harus mengenal apa itu filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yakni falsafah, dan bahasa Yunani disebut filosofia. Philos berarti mencintai dan sophia berarti kebenaran, kearifan, dan kebahagiaan. Jadi, filsafat sering diartikan mencintai kepada kearifan, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada kebenaran, dan cinta kepada kebahagiaan. Secara luas, falsafah diartikan usaha manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan supaya menemukan kebahagiaan melalui pemikiran dan renungan yang mendalam, meluas, dan menyeluruh sehingga ditemukan akar permasalahannya. Ketika akar permasalahan tersebut sudah terungkap, maka tabir kehidupan yang sesungguhnya akan terbuka dan dapat membuat semua orang bahagia. Selanjutnya ada subbab yang akan kita bahas. Yang pertama arti kebenaran, kedua teori kebenaran, ketiga kebenaran dalam ilmu pengetahuan, keempat filsafat dan konsep administrasi, dan yang kelima kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. 1. Arti kebenaran. Substansi filsafat adalah kebenaran. Jadi, apa itu kebenaran? Menurut Lincoln dan Guba pada 1985, ada 4 arti kebenaran: T1, T2, T3, dan T4. T1 disebut kebenaran metafisik. Kebenaran ini berasal dari Tuhan, Sang Pencipta, dan merupakan kebenaran paling mendasar, serta puncak dari seluruh kebenaran yang ada, juga harus diterima apa adanya. Dan T2, kebenaran etik. Kebenaran ini merujuk pada perangkat standar moral dan profesionalitas sebagai pegangan perilaku yang harus dilakukan pemegang jabatan. Kebenaran ini bersumber dari T1 atau norma sosial budaya. Selanjutnya ada T3. T3 disebut kebenaran logik. Kebenaran ini dianggap benar jika secara matematis konsisten atau koheren dengan yang diakui dalam T1 dan T2. Kebenaran ini adalah hasil konsensus. Kemudian yang selanjutnya ada T4, kebenaran empirik, di mana kebenaran yang sudah teruji dan tahan dari kritik atau falsifikasi, di mana kebenaran ini konsisten dengan kenyataan alam yang ilmiah. Selanjutnya ada 2 bentuk kebenaran secara sederhana. Yang pertama, kebenaran absolut. Kebenaran ini merupakan dasar dari segala kebenaran di dunia ini dan bersumber dari Tuhan. Contohnya, kebenaran tentang surga, neraka, kematian, dan sebagainya. Yang kedua, kebenaran nisbi. Kebenaran ini merupakan kebenaran yang bersifat relatif atau bersumber dari manusia yang ditemukan melalui pengalaman atau ilmu pengetahuan. Contohnya, hukum yang berlaku di Indonesia di mana hukum itu tidak berlaku di negara lain. 2. Teori kebenaran yang akan membahas tentang 3 teori yang mengungkapkan kebenaran dan cara berpikir manusia. 3 teori tersebut ialah korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Nah, teori korespondensi sendiri dikatakan benar jika ada relasi interaksional antara subjek dan objek, serta materi pernyataan dengan objeknya faktual. Kemudian teori koherensi dikatakan benar jika merujuk pada kebenaran yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian teori pragmatisme, kebenaran ini dilihat dari sudut pandang nilai kegunaannya atau fungsional dalam kehidupan manusia. Kemudian, teori-teori di atas merupakan hasil cara berpikir manusia dalam mencari kebenaran. Lalu, apa itu cara berpikir? Cara berpikir adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Cara-cara berpikir juga terdiri dari 1. Penalaran. Cara berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kedua, intuisi. Cara berpikir non-analitik yang bercampur dengan perasaan. Yang ketiga, perasaan. Cara berpikir menarik kesimpulan tidak berdasarkan pada penalaran.
Dan yang keempat, cara berpikir logika. Pengkajian untuk berpikir secara sasi, di mana logika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Logika induktif adalah berpikir dari individual ke kesimpulan umum, sedangkan deduktif adalah kebalikannya, berpikir dari umum ke kesimpulan khusus atau individual. 3. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengertian ilmu, ciri-ciri standar ilmu, dan unsur-unsur ilmu. Pengertian dasar dan ciri standar ilmu. Secara umum, ilmu dapat diartikan pengetahuan yang mendalam, pengetahuan tentang hakikat, segala sesuatu yang dipahami dengan yakin dan gamblang, di mana ilmu adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah yang disebut dedukto, hipotetiko, dan verifikatif. Penjelasannya didukung oleh fakta empiris sebagai suatu kenyataan sehingga dikatakan benar karena rasional dan apa adanya. Ilmu bertolak dari pengalaman empiris sebagai proses penggaliannya. Maka dari itu, ilmu memiliki ciri-ciri standar yaitu objektivitas, objek studi, memiliki sistematik konten dan area studi, terbuka dalam arti dapat dijelaskan secara ilmiah, ada metodologi, memiliki terminologi yang standar. Kemudian ada 3 unsur ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah pembahasan ilmu tentang hakikat atau tentang apa yang dikaji. Kemudian ada epistemologi, yaitu pembahasan secara mendasar tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, pembahasan tentang kegunaan dan fungsi dari suatu ilmu. 4. Filsafat dan konsep administrasi pendidikan membahas tentang pengertian filsafat administrasi pendidikan. Filsafat dan administrasi. Pendapat ahli dari SP Siagian mengatakan tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia, serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia tidak dikarenakan perang nuklir atau malapetaka, akan tetapi akan bergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki. Filsafat itu sendiri adalah upaya manusia untuk mengetahui secara benar tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat, fungsi, ciri, kegunaan, masalah, dan solusi dari masalah itu sendiri. Administrasi itu sendiri adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi memiliki unsur-unsur adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Administrasi pendidikan dan konsep. Administrasi pendidikan didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien menurut Dadang Suhardan 2007. Konsep ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi sumber daya manusia, sumber belajar, fasilitas, dan unsur lainnya. Unsur-unsur di atas dijalankan secara sistematis melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai keberhasilan yang harus memerlukan proses. Minimal, meliputi perilaku manusia dan berorganisasi sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi. Hal yang harus dipahami dalam administrasi pendidikan, yaitu hakikat pendidikan, di mana pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi, peningkatan kualitas kehidupan, dan berlangsung seumur hidup. Kemudian yang kedua ada hakikat subjek peserta didik. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya, memiliki potensi, dan menjadi insan yang aktif menghadapi lingkungannya. Kemudian yang ketiga, hakikat guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan agen pembaharuan, pemimpin dan pendukung, fasilitator, penanggung jawab, dan memberi contoh teladan. Hakikat yang selanjutnya, hakikat belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar memerlukan strategi yang tepat, dirancang sebagai suatu sistem dan terjadi apabila subjek didik berinteraksi secara aktif.
Yang terakhir ada hakikat kelembagaan. Penyelenggara program-program yang relevan dikelola dalam suatu sistem pembinaan dan bertanggung jawab kepada pendidikan. 5. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan yang membahas tentang elemen kunci, standar kepala sekolah, dan nilai-nilai yang ditanamkan kepala sekolah. Kajian tentang kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan dipandang sebagai suatu kesatuan dalam filsafat administrasi kependidikan karena pada hakikatnya kebenaran yang mendasari sikap dan perilaku kepala sekolah akan membimbingnya ke arah cita-cita pendidikan secara benar dan konsisten dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Tercapai tidak tujuan sekolah sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan yang diterapkan kepala sekolah terhadap seluruh personel sekolah. Maka dari itu, kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang baik karena memegang peranan penting. Kepala sekolah harus memiliki sifat mengayomi, sabar, bertanggung jawab, tidak ceroboh, luwes, ramah, tegas, dan tidak kaku, serta memiliki pengetahuan dan kecakapan tinggi yang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Semua itu merupakan standar atau persyaratan sebagai kepala sekolah agar dapat menjalankan tugasnya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya ada elemen kunci. Menurut Wah Jo-sung Mitchell pada 1999, beberapa elemen ini harus diperhatikan oleh kepala sekolah, di antaranya 1. Suatu kepekaan yang mendalam menyangkut pencapaian tujuan. 2. Penataan atau penempatan diri pendidik dan staf yang berkaitan dengan visi. Ketiga, penekanan kinerja pendidik dan staf. Keempat, struktur efektif yang mempengaruhi aspek sistemik sekolah. Dan yang kelima, suatu kapasitas untuk mengintegritaskan akal dan intuisi. Lalu ada 4 macam nilai. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan setidaknya 4 macam nilai untuk kepentingan pendidikan. Di antaranya, pembinaan mental. Membina pratenaga kependidikan dalam hal yang berkaitan dengan sifat dan watak, di mana kepala sekolah harus menciptakan kondisi yang kondusif, melengkapi sarana prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan pada pendidik dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mengajar. Dalam arti memberi kemudahan bagi peserta didik. Selanjutnya, pembinaan moral. Membina pratenaga kependidikan dalam hal yang berkaitan dengan ajaran, baik buruknya mengenai suatu perbuatan, sikap, dan kewajiban yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan. Selanjutnya, pembinaan fisik. Membina pratenaga kependidikan dalam hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani, kesehatan, dan penampilan secara lahiriah dengan memberikan dorongan agar tenaga kependidikan secara aktif dan kreatif melakukan berbagai kegiatan olahraga, baik di program sekolah maupun dari masyarakat. Lalu, pembinaan artistik. Membina pratenaga kependidikan dalam hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Terima kasih banyak yang sudah memperhatikan. Ini ada sedikit kata-kata bijak, kata-kata mutiara, di mana kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Menurut Zig Ziglar. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang menonton, dan selamat malam.